ada yang nggak benar di dalam kesehatan kita. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa akhirnya dari kasus almarhum Pak Zainuddin membuka kedok kesehatan kita, bahwa itulah yang terjadi sebenarnya. Pak Zainuddin ini hanya salah satu dari ratusan ribu rakyat NTB Yang berpotensi juga mendapatkan perlakuan yang sama. bukan berpotensi, memang itu yang dialami di rumah sakit manapun itu pasien BPJS ya itu yang dia alami, mengantri. Jadi dibuat memang aturannya itu bahwa pasien BPJS ini kalau mau berobat ke rumah sakit harus rujuk lewat puskesmas, kemudian ke rumah sakit kota, barulah ke rumah sakit provinsi dengan rujukan jalan, ngantri lagi di poli itu ngantrinya bisa sampai 6 jam untuk satu poli. Besok lagi poli yang lain, nggak boleh 2 poli satu hari itu, besoknya poli yang lain lagi, sampai nunggu setelah poli terakhir di bagian anestesi misalnya penyakit dalam, barulah diputuskan kapan akan dioperasi. Setelah dioperasi nunggunya bisa sampai sebulan setelah di anestesi dilakukan pemeriksaan. Iya, makanya tidak heran banyak pasien itu pulang dengan ambulan yang awalnya kondisinya tidak memungkinkan, tidak sampai kepikiran untuk meninggal, pada akhirnya sampai rumah sakit meninggal. Biasanya kan yang meninggal itu pulang pakai ambulan. Ini kejadian yang unik tadi Pak. Pas saya dihubungi, pindah bergeser kita dari tempat diskusi ke rumah sakit. Ambulan nggak ada. Ambulan nggak ada. Kan saya lihat antri ambulan di sebelah itu. Ambulannya ada. Tapi masalahnya kena charge. Karena cas 6 juta sampai Sape. Saya gimana ya? Karena ini kan pasiennya dari Bima, dari Sape. Perjalanan memang jauh. Kena charge 6 juta. Ini pasien BPJS miskin, kelas 3 PBI. 6 juta itu orang udah berduka. Lagi dipalakin 6 juta. Belum lagi di mandiin itu 950. Jadi begini, Untuk bersihin mayat aja. Mereka mikirnya begini, pasien miskin itu tidak punya kontribusi. Kan begitu mikirnya. tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Padahal setiap rakyat, semua rakyat Indonesia itu setiap hari itu menyumbang, menabung ke negara itu. Melalui pajak. Belum lagi pajak bangunan, pajak pertambahan nilai, Apalagi ini ya, pajak rokok. Misalnya pajak rokok itu 1000, kalau kelas 1 itu 1100 per batang kan pajaknya. Nah ini kan jadi masalah. Artinya sebenarnya tidak ada rakyat itu yang mengakses kesehatan itu secara gratis. Dia bayar. Iya, karena bayar pajak. Iya. Cuman memang itu di rumah-rumah sakit itu ya menetapkan kebijakan di negara kita. Ada pasien BPJS, ada pasien umum. Jadi rakyat itu benar-benar diporot dari 2 sisi. Di satu sisi bayar pajak, di satu sisi bayar lagi rumah sakit. Itu diporot dari 2 sisi. Siapa yang untung di situ? Itulah liberalisasi di sektor kesehatan. Yang diuntungkan itu adalah pemilik-pemilik saham di sektor kesehatan. Akhirnya, Bung Kobel, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita petik dari kasusnya Pak Zainuddin? Jadi saya ini Pak Zainuddin itu simbol perjuangan bagi rakyat miskin untuk mendapatkan layanan kesehatan. Jadi dia rela tidur berhari-hari di lorong kesehatan hanya ingin hidup. Pada akhirnya pun itu tidak bisa dijamin oleh rumah sakit. Pada akhirnya ya, yang mau saya sampaikan, kita belajar dari Pak Zainuddin bahwa perjuangan untuk mendapatkan layanan kesehatan itu harus terus dilakukan, dan ke depan harusnya seluruh rakyat itu terbakar amarahnya ketika diperlakukan seperti itu, dan itu kita konsolidasikan untuk menekan atau dalam temanya itu melakukan revolusi di bidang kesehatan. Jadi saya menyerukan kepada seluruh rakyat NTB, mahasiswa, elemen mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya itu, mari kita berkumpul. Pihak rumah sakit berargumentasi tidak bisa menggunakan mobil ambulan rumah sakit itu karena tidak tercover BPJS, karena Pemda
Bima salah satunya itu Kabupaten Bima tidak mau membayar Gimana Pak, udah itu. agak baik hati. Nah itu ke depan seruan kita, karena ini uang masyarakat seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat. Maka yang lebih penting itu bagaimana menjaga sektor kesehatan ini agar kita bisa diakses dengan adil bagi masyarakat. Ya bahasanya Umi Dinda, PJ Wali Kota Bima, kurangi studi banding keluar Pak ya. Bu ya? Kurangi korup aja, Iya. ngomong aja. Kan Kurangi. korup mereka. Kalau memperkaya diri itu korup. Kan saat itu Bupati Bima itu. Kurangi hal-hal yang seperti itu, coba perhatikan masyarakatnya yang nggak bisa